Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada video bidang pembelajaran pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen 2026. Perkenalkan, saya Dr. Halim Ciwijaya, dosen pengampu mata kuliah Elektronik Marketing dan Online System pada program studi S2 Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha. Mata kuliah elektronik marketing dan online sistem ini diberikan dalam 3 satuan kredit semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari mahasiswa adalah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep digital marketing, ekonomi digital, model bisnis digital, dan perilaku konsumen digital. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu merancang strategi digital marketing sebagai keterampilan yang akan diperoleh dari proses perkuliahan, terintegrasi seperti search engine optimization, search engine marketing, social media, email, konten, iklan digital, automation, dan analytics. Yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap kritis, inovatif, dan berbasis data dalam pengambilan keputusan pemasaran digital. Mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami bagaimana teknologi digital mengubah cara bisnis beroperasi, berkomunikasi dengan pelanggan, dan menciptakan nilai ekonomi. Kita hidup di era digital ekonomi, di mana internet, data, platform digital, dan kecerdasan buatan menjadi penggerak utama. Pertumbuhan bisnis perusahaan tidak lagi hanya bersaing melalui produk, tapi juga melalui pengalaman pelanggan, kecepatan layanan, dan kemampuan memanfaatkan data. Selama 14 pertemuan, akan dilakukan proses pembelajaran perjalanan lengkap digital marketing dari pertemuan awal membahas pengantar elektronik marketing, digital business model, dan consumer behavior digital untuk memahami bagaimana konsumen mencari informasi, membandingkan produk, dan mengambil keputusan di lingkungan online. Selanjutnya akan dibahas digital marketing strategi dengan pendekatan segmentation, targeting, dan positioning, digital market, kemudian website, dan search engine optimization marketing agar bisnis lebih mudah ditemukan di mesin pencari. Juga akan dipelajari social media marketing termasuk strategi konten dan pemanfaatan influencer untuk membangun engagement. Setelah ujian tengah semester, fokus akan bergeser ke implementasi yang lebih lanjut, yaitu digital advertising seperti Google Ads dan programmatic ads, email marketing, dan CRM untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, serta data analytics marketing untuk membaca dashboard, KPI, dan membuat keputusan berbasis data. Akan juga dibahas artificial intelligence in marketing, khususnya personalisasi berbasis AI, serta omnichannel marketing di berbagai kanal. Di akhir perkuliahan, kita juga akan menutup dengan topik cyber security dan ethics karena pemasaran digital tidak dapat dipisahkan dari isu privacy dan perlindungan data. Harapan saya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu merancang strategi digital marketing yang terintegrasi, mengukur kinerjanya, dan mengevaluasi dampaknya terhadap bisnis. Selamat belajar. Semoga perkuliahan ini menjadi bekal penting untuk menghadapi dunia bisnis yang semakin digital dan berbasis data. Di dalam proses perkuliahan akan diberikan dalam bentuk ceramah, presentasi, dan diskusi. Begitu juga akan diberikan tugas-tugas berupa esai, project, dan juga akan dilakukan studi kasus dan latihan dengan memberikan kuis. Terima kasih atas semua perhatian yang telah diberikan, dan pada kesempatan ini kami akan memberikan video praktek materi perkuliahan yang kami berikan, yaitu mengenai data analytics marketing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Semoga sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan memulai perkuliahan kita untuk pertemuan yang ke-9. Jadi dalam konteks pelajaran dari elektronik marketing dan online system, kita sudah membahas sampai 8 topik termasuk ujian tengah semester. Nanti kita akan lihat di dalam tahapan perkuliahan hari ini, kita akan masuk ke materi ke-9 sampai selesai. Di bagian akhir setelah studi kasus dan kuis,
kita akan ulas hasil dari ujian tengah semester kita itu, jawabannya, pedomannya seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa nanti refleksi dari jawaban yang diberikan. Jadi dosen pun berusaha objektif di dalam penilaian ujian tengah semester mahasiswa-mahasiswinya. Jadi kita mulai di sini dengan materi yang ke-9, yaitu Data Analytics Marketing. Jadi ini bagian dari perkuliahan Digital Marketing dan Elektronik Online System, di mana untuk materi ini salah satu yang penting dibanding beberapa tahapan perkuliahan sebelumnya. Kita mulai dengan selanjutnya adalah rencana program studi kita. Di dalam rencana program studi ini, kalau kita lihat di slide ini adalah ada beberapa tahapan perkuliahan yang sudah kita lakukan. Kalau kita lihat pertama, 6 perkuliahan pertama ini betul-betul sangat terkait sekali dengan digital marketing. Kemudian kita sudah membahas mengenai digital advertising, email marketing, dan CRM, dan yang berikutnya adalah data analytics marketing, di mana kita akan membahas mengenai marketing dashboard dan KPI. Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah profesional juga, praktisi juga, di samping sebagai mahasiswa, sangat akan memperkaya di dalam diskusi-diskusi yang kita lakukan, kita berbagi di dalam sharing perkuliahan ini tadi, sehingga saling memperkuat di dalam pengetahuan dan pengalaman kita. Kita coba lihat di dalam materi-materi kita di sini bahwa digital marketing dan elektronik online system ini ada beberapa topik yang penting yang akan kita selesaikan di dalam perkuliahan setelah UTS tadi, yaitu artificial intelligence marketing, omnichannel marketing, dan yang terakhir cyber security dan ethics. Di bagian awal kita sudah lihat beberapa tampilan mengenai pengantar elektronik marketing sampai social media marketing. Kita coba lanjut dengan slide berikutnya. Di sini kalau kita lihat tujuan perkuliahan untuk digital analytics marketing adalah yang pertama, menjelaskan konsep, ruang, lingkup, dan peran data dalam pengambilan keputusan pemasaran digital. Di sini jelas bahwa setelah kita mempelajari semua konsep-konsep dari digital marketing di 8 perkuliahan sebelumnya, hari ini kita akan banyak membahas lebih ke data analytics untuk keperluan marketing lebih lanjut. Yang kedua adalah menganalisis berbagai jenis data dan sumber data di dalam digital marketing. Kemudian yang ketiga, kita akan menerapkan teknik analisis data menggunakan tools seperti Google Analytics. Berikutnya, bagaimana merancang dashboard dan key performance indicators yang relevan. Di sini saya yakin Bapak Ibu di dalam organisasi dan perusahaannya masing-masing pasti sangat-sangat concern sekali dengan key performance indikator maupun ukuran matriks yang lain. Dan terakhir kita akan melihat tujuan kita adalah menginterpretasi data untuk menghasilkan insight yang actionable yang bisa kita tindak lanjuti. Roadmap perkuliahan di dalam materi digital analytics marketing ini tadi. Yang pertama jelas kita akan membahas konsep dasar data and analytics, kemudian jenis dan sumber data, selanjutnya data driver marketing, Google Analytics, metrik, dan KPI. Ini salah satu yang terpenting di mana kita bisa mengukur langkah-langkah digital marketing yang sudah kita lakukan. Kemudian ada dashboard dan visualisasi data, interpretasi data untuk mengambil keputusan, dan yang terakhir kita akan lakukan studi kasus dan aplikasinya. Kita coba supaya ini lebih terlihat aplikasi dan implementasi di dalam kita studi digital marketing ini tadi. Kita coba mulai dulu nanti dengan pendahuluan beberapa slide awal di mana Bapak Ibu nanti bisa memberikan respon dengan berupa tanggapan ataupun tanya jawab. Baik, kita coba lihat sekarang mengapa data analytics ini penting. Kalau kita lihat 6 alasan data analytics penting dalam digital marketing itu, kita lihat ada 2 kolom penting di sini. Yang pertama adalah data, alasannya adalah memahami perilaku konsumen. Misalkan penjelasannya apa yang dilakukan di sini, yaitu data menunjukkan apa yang dilakukan konsumen, bukan apa yang mereka katakan. Tolong perhatikan kata-katanya, data menunjukkan apa yang dilakukan konsumen, jadi apa yang dilakukan, bukan apa yang mereka katakan saja gitu. Yang kedua, mengukur kinerja kampanye. Jadi di sini setiap kampanye dapat diukur dengan presisi tinggi, impression, clicks, dan conversion, dan juga return on investment-nya. Kemudian yang ketiga adalah mengoptimasi kampanye real time. Jadi di sini kita lakukan iklan misalnya tidak efektif dalam hitungan jam, ini yang kita harus perhatikan gitu.
Berikutnya adalah personifikasi pengalaman gitu, di mana rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembeliannya. Dan selanjutnya adalah memprediksi perilaku masa depan. Jadi di sini ada beberapa seperti prediksi CHAM, kemudian ada CLV dan purchase probability. Jadi kita udah pelajari di beberapa slide-slide dan perkuliahan minggu-minggu sebelumnya, di mana ini salah satu yang juga kita uji. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi peluang dan ancaman. Jadi tren produk yang sedang rujuk dan ancaman dari sedang naik dan ancaman kompetitor ini salah satu yang penting kita perhatikan. Nah, di sini ada referensi Verbal et al. 2017. Perusahaan yang menggunakan data driven marketing memiliki kinerja 5-10% lebih baik daripada pesaing. Sekarang supaya diskusi di dalam perkuliahan hidup, saya persilakan Bapak Ibu. Kira-kira dari beberapa slide-slide awal tadi di dalam pikiran, di dalam praktek aplikasi sehari-hari Bapak Ibu di organisasi atau perusahaannya, kira-kira dalam konteks yang disebut data analytics ini bagaimana penerapan Bapak Ibu sekalian gitu? Silakan mungkin di sini. Ya Pak Rifat silakan. Jadi memang kami sendiri bergerak di bidang digital marketing untuk jasa konsultasi perizinan. Implementasi yang kami jalankan berupa periklanan dan juga landing page. Jadi untuk yang organik lewat landing page, yang berbayar lewat periklanan. Nah, data analitik marketing yang kami lakukan itu dengan mengukur yang seperti tadi Prof sudah sampaikan, metrik-metrik standar seperti berapa jumlah jangkauan dari iklan yang kita pasang. Kemudian dari jumlah tayangan itu berapa yang mengklik iklannya. Dari jumlah klik iklannya nanti diukur lagi berapa banyak yang dia sampai melakukan aksi chatting ke customer service. Kemudian kami tindak lanjuti lagi ada metrik itu berapa yang dia deal untuk melakukan pemesanan atau pembelian. Setelah itu ada metrik berikutnya berapa yang repeat order dan seterusnya. Jadi memang metrik-metrik itu dibutuhkan untuk mengukur sejauh mana efektivitas strategi yang sudah kita terapkan dan juga apakah kita masih on the track atau sudah melenceng dari target seperti itu. Baik, kita akan coba nanti dengan kuis. Kita masuk pada summary kesimpulan di mana pada bagian akhir kita akan nanti mengulas sedikit mengenai hasil dari ujian tengah semester kita kira-kira seperti apa gitu. Hasil jawaban, panduan jawaban dan review saya terhadap jawaban dari Bapak Ibu dulu. Kita akan coba dengan studi kasus sekarang. Di sini adalah studi kasus. Kalau kita lihat ada beberapa studi kasus. Kita ambil studi kasus pertama yaitu Tokopedia Checkout Funnel. Nah, di sini Tokopedia ini menggunakan Google Analytics untuk mengoptimasi checkout funnel. Kalau kita lihat di sini, Tokopedia ini adalah latar belakangnya marketplace terbesar di Indonesia. Kemudian cut abandonment rate-nya adalah 70-80%. Jadi lihat keranjang dari ininya tadi, pemesanannya terlihat sudah 70-80%. Nah, di sini dianalisis funnel checkout sebelum optimasi itu tahapnya add to cart-nya 100%, di sini ditampilkan. Kemudian bikin checkout, jadi memulai checkout-nya itu persentase lanjutannya sekitar 70%. Artinya 30% drop, tombol beli tidak jelas. Itu kira-kira dalam analisa yang dilakukan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah input shipping address. Jadi di sini input shipping address ini tadi 60%, di mana berarti ada drop 10% nih. Jadi form alamat misalnya terlalu panjang. Jadi analisis yang dilakukan ternyata drop ini ternyata salah satu penyebabnya form alamat terlalu panjang. Kemudian berikutnya adalah select payment method, di mana kalau kita lihat lagi ternyata persentasenya tinggal 45% nih. Berarti 15% lagi kita drop, yaitu metode pembayarannya terbatas. Ini menjadi refleksi introspeksi yang perlu kita lakukan gitu di sini. Di dalam contoh studi kasusnya ini Tokopedia. Tentunya dari manajemen Tokopedia dia harus refleksi introspeksi apa yang dia perlu lakukan. Kemudian yang terakhir complete purchase-nya ternyata 40%. Jadi ada 5% lagi drop. Jadi 30, 40, 55 dan 5%. Jadi total 60% drop sehingga complete purchase-nya cuma 40%. Drop ini adalah error di pembayaran. Memang kalau kita lihat pengalaman Bapak Ibu, saya sendiri juga terjadi. Kadang-kadang pada waktu kita pembayaran itu ada miss, terlihat error sehingga nggak berlanjut. Nah, ini ada orang yang cukup sabar untuk mengulangi prosesnya. Tadi ada yang sudahlah nggak usah jalanin. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya yakin salah satu tantangan tersendiri di dalam konteks digital marketing. Nah, kemudian di sini kita tunjukkan tindakan. Tindakannya apa di sini? Misalnya ubah warna tombol beli menjadi hijau. Tambahkan guest checkout.
Yang kedua, sederhanakan form alamat karena ini adalah persentase dropnya yang paling banyak nih. Tombol beli tadi menjadi hijau, jadi lebih jelas ya. Kemudian kedua, sederhanakan form alamat. Jadi misalnya 10 field menjadi 5 field. Jadi auto complete Google Maps. Dan yang terakhir, perbaiki bug payment gateway. Jadi tambahkan QRIS misalnya, lebih mudah orang, dan biayanya kadang-kadang ini lebih murah nih. QRIS bisa 0 malahan setahu saya. Ya, jadi ini beberapa keunggulan dari sistem pembayaran yang kita harus tonjolkan di sini. Sehingga hasil yang bisa diperoleh dari pengubahan warna terlihat drop ini turun dari 30% tadi menjadi 15%. Begitu juga kedua, drop turun dari 10% menjadi 5% pada waktu kita mulai sederhanakan form alamat. Dan yang terakhir, pada waktu kita menambahkan sistem pembayaran QRIS misalnya di sini, drop itu turun dari 15% menjadi 8%. Hasilnya cut abandonment rate-nya turun 15%. Jadi sehingga peningkatan pendapatan menjadi miliaran per bulan. Nah, sekarang kita masuk karena ini sudah studi kasus. Bapak Ibu silakan memberikan pendapat analisisnya. Nanti di slide berikutnya adalah bentuk analisis yang lebih detail, merupakan panduan jawaban. Tapi saya memerlukan supaya Bapak Ibu bisa lebih implementasinya dijalankan. Kira-kira bagaimana di dalam analisis Bapak Ibu sekalian terhadap studi kasus yang kita lihat tadi, sehingga tindakan yang dilakukan tadi dengan hasil itu cukup bagus ya. Kalau kita lihat ya, sangat-sangat bagus sekali di dalam perbaikannya. Di analog checkout ini agar supaya tidak meminimalkan untuk error atau juga terjadinya kegagalan checkout atau pembelian. Kalau menurut saya itu berdasarkan pengalaman, ini biasanya dari pihak penyedia aplikasi ini lebih aware gitu, lebih aware agar meningkatkan tidak terjadi hal-hal yang gagal pembelian. Jadi solusinya kalau menurut saya ini lebih diperbaiki di sistemnya, di sistem internalnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya agar error ini yang mengakibatkan kerugian jadi lebih turun. Baik. Terima kasih. Cek. Dijawabnya cek ya, jadi first party data. Jadi oke, betul jawabannya dari Pak Herman tadi. Sekarang kita masuk kepada jawaban yang kedua. Jenis analytics yang menjawab pertanyaan apa yang terjadi disebut apa gitu. Ini Pak Arifat, jawabannya A ya. Jadi ini descriptive analytics, betul. Jawaban dari Pak Arifat tadi bagus semua nih jawabannya di dua pertanyaan kuis pertama. Kemudian kita masuk pada jawaban yang ketiga yang diperlukan dalam pilihan ini. Ini mungkin di sini Bu Eni ya nanti. Dalam Google Analytics 4 G4 setiap interaksi pengguna dengan website, klik, scroll, page view disebut apa? Kira-kira jawabannya? C. C ya, kira-kira jawabannya ini adalah event ya gitu ya. Baik. Dan selanjutnya kita lihat soal yang keempat, metrik yang mengukur persediaan sesi yang hanya melihat satu halaman disebut apa nih Pak Ali? B Pro. Jawabannya B ya. Jadi ini bounce rate. Baik, kita coba lanjutkan terus mengenai ini tadi. Pertanyaan nomor 5, balik lagi ke Pak Herman. Kira-kira kalau nomor 5 ini mengenai analisis yang mengelompokkan pelanggan berdasarkan bulan pertama mereka melakukan pembelian dan melacak refleksi dari waktu ke waktu disebut apa? Cek. Oke, jawabannya betul. Jawabannya C, yaitu cohort analysis. Selanjutnya nomor 6. Ini Pak Rifat, metrik yang mengukur biaya untuk mendapatkan suatu pelanggan baru disebut CAC. B. Oke, B ya. CAC ini tadi betul. Summary dari perkuliahan kita hari ini sebelum kita nanti membahas mengenai soal ujian tengah semester. Jadi kalau kita lihat apa yang kita pelajari pada hari ini, yang pertama mengenai data adalah aset strategis abad ke-21. Data driven decision making meningkatkan return on investment 30-50%. Yang kedua, jenis data itu first party paling berharga, second party dan third party. Selanjutnya, yang ketiga adalah jenis analytics. Di sini ada deskriptif, itu akan melihat apa yang terjadi. Diagnostik itu mengapa terjadi. Kemudian prediktif, apa yang akan terjadi. Dan yang terakhir preskriptif, apa yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat, Google Analytics 4 GA4 adalah alat analisis web paling populer karena berbasis event. Kemudian yang kelima, metrik dan KPI harus dipilih berdasarkan tahap funnel, yaitu hindari vanity metrics. Selanjutnya nomor 6, dashboard yang efektif fokus pada 5-10 key performance indicator dapat dipahami dalam 5 detik visual maupun konseptual. Kemudian dua yang terakhir, yang nomor 7 adalah interpretasi data mengubah data mentah menjadi insight actionable.
Gunakan segmentasi dan drill down. Pengertian dari drill down ini adalah kita akan melihat lebih detail sampai ke sub yang kita perlukan lebih mendalam. Yang 8, cohort analisis mengelompokkan pelanggan berdasarkan waktu dan melacak retensi. Lebih powerful dan dari agregat. Oke, ini slide terakhir sebelum kita nanti latihan dengan panduan jawaban dari UTS kita, yaitu kesimpulan. Kesimpulan untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, data dan analitik adalah fondasi dari digital marketing modern. Tanpa data, pemasaran hanya tebak-tebakan atau guesswork. Dengan data, pemasaran menjadi ilmu yang terukur dan dapat dioptimasi. Selanjutnya, kunci keberhasilan data driven marketing, kumpulkan first party data dengan izin dan etis. Yang kedua, analisis data untuk menghasilkan insight. Yang ketiga, tindak lanjuti insight dengan aksi konkret atau actionable. Jadi ini bisa dilihat ada pustaka rekomendasinya yang bisa dijadikan sebagai referensi di dalam perkuliahan pada hari ini tadi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup perkuliahan kita pada hari ini, kita coba menjawab panduan dari perkuliahan kita pada hari ini, di mana kita ada materi mengenai ujian tengah semester, di mana kita ada beberapa soal esai dan juga studi kasus. Secara singkat aja kita coba review apa yang menjadi pertanyaan di dalam soal esai kita waktu perkuliahan sebelumnya. Kita lihat di sini adalah soal-soal esai pada waktu perkuliahan ujian tengah semester kita tadi mengenai digital economy dan competitive transformation, digital consumer behavior, digital marketing strategi, social media marketing dan engagement. Kemudian ada search engine marketing dan search engine optimization strategi. Kemudian studi kasusnya mengenai UMKM lokal yang gagal beradaptasi digital. Oke, kita coba lihat panduan jawabannya yang bisa kita lihat. Jawaban soal pertama. Nah, di sini kalau kita lihat, saya terus terang sangat happy, sangat senang sekali dari jawaban Bapak Ibu semua. Terlihat pemahamannya bagus, nilainya pun bagus-bagus. Itu yang saya bisa sampaikan dari review saya terhadap ujian tengah semester Bapak Ibu. Tapi kira-kira di dalam konteks lebih sistematis dalam menjawab UTS, kita coba lihat. Ini adalah contoh panduan jawaban dari UTS kita. Misalnya contoh, digital economy dan competitive transformation. Perkembangan digital ekonomi telah mengubah fundamental persaingan bisnis modern dari yang sebelumnya berbasis aset fisik menjadi berbasis data, platform, teknologi, dan jaringan digital. Dalam ekonomi digital, perusahaan tidak hanya bersaing pada produk, tapi juga pada pengalaman pelanggan, kecepatan inovasi, dan kemampuan memanfaatkan data. Kita lihat jawaban kita yang pertama ini, panduannya. Pertama adalah dampak platform ekonomi terhadap industri konvensional. Di sini kalau kita lihat, platform ekonomi mengubah pola bisnis dari ownership ekonomi menjadi akses ekonomi. Contoh, Gojek mengubah industri transportasi. Ini yang sudah kita alami bertahun-tahun dan kita juga implementasikan. Kemudian ada Airbnb mengubah industri hotel, misalnya di sini contohnya. Tokopedia mengubah retail konvensional. Selanjutnya keunggulan platform ekonomi adalah network effect. Jadi efek dari jaringan kerja yang dilakukan gitu. Kemudian biaya ekspansi rendah, stabilitasnya tinggi, integrasi multi layanan. Dampaknya disrupsi bisnis tradisional, perubahan perilaku konsumen, persaingan semakin terbuka, dan perusahaan kecil dapat bersaing secara nasional atau global. Jadi kecil pun tidak perlu khawatir, ada satu ruang di mana kita bisa tetap bersaing dengan perusahaan menengah besar gitu. Contoh transformasi digital di Indonesia itu Gojek misalnya bertransformasi dari layanan ojek menjadi super application dengan GoRide, GoFood, GoPay, dan GoSend. Kemudian kalau kita lihat di sini strategi ekosistem, integration, data analytics, dan customer convenience. Tokopedia ini mengembangkan marketplace digital, UMKM digitalization, AI recommendation, ekosistem GoTo. Nah di sini ada contoh juga mengenai Bank BCA, transportasi melalui mobile banking, digital payment, AI customer service, dan online transaction ekosistem. Kesimpulan, digital ekonomi menciptakan persaingan berbasis teknologi, data, dan customer experience. Perusahaan yang adaptif terhadap transformasi digital akan lebih kompetitif di masa depan. Oke, ini adalah jawaban isinya. Kita akan membahas mengenai keproyekan kita yang sudah menjadi tugas yang diberikan dari minggu-minggu sebelumnya. Pada hari ini kita akan bergiliran dari semua mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti mata kuliah digital marketing dan online system ini tadi. Di mana seperti kesepakatan kita, Ibu Erni akan memulai untuk presentasi yang pertama. Jadi keproyekan kita ini adalah mengenai branding, di mana juga akan sedikit banyak membahas mengenai segmentation, targeting, dan positioning.
Untuk menghemat waktu, kami langsung persilakan Ibu Heni untuk presentasi supaya kita berbagi, di mana nanti kita buka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya, semua. Silakan Bu Heni. Baik, terima kasih Prof. Halim atas waktunya dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek yang sudah disampaikan oleh Prof. Halim. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat branding oleh perusahaan. Kebetulan usaha yang saya akan sampaikan ini adalah kaitannya dengan laundry. Jadi Coin Laundry ini, Speed Angel ini adalah masa depan bagi laundry mandiri, efisien bagi pelanggan, menguntungkan bagi bisnis. Oke, baik, paling segitu saja presentasi dari saya. Apakah dari teman-teman atau Prof. Halim ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Ibu Heni atas presentasinya. Kita juga tadi sudah mendengar proses ada tanya jawab yang sangat bagus. Di sini kalau kita lihat poin terpenting dari tugas keproyekan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk diimplementasikan di dalam pekerjaannya sehari-hari, di dalam nanti membina usahanya untuk melakukan wirausaha, dan juga di dalam konteks bahwa ini juga bagian dari proses akademik kita, bahwa kita juga melakukan nanti satu proses eksperimental seperti ini tadi dalam bentuk keproyekan yang bisa saja nanti ini dibuat dalam bentuk nanti sebagai cikal bakal untuk membangun usaha sendiri, melakukan aktivitas rebranding dan segmentation, targeting, positioning. Terima kasih semua Bapak Ibu atas perhatiannya, dan kita minggu depan akan coba lanjutkan lagi dengan presentasi yang sama untuk mahasiswa atau mahasiswi berikutnya. Terima kasih, saya tutup perkuliahan pada hari ini. Selamat sore untuk semuanya. Terima kasih.